Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Surat An-Nas ayat 1-6. Memahami Al-Quran dengan tafsir. Surat ini dinamakan Surat An-Nas karena dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Dan dalam surat ini, kata An-Nas diulang sebanyak 5 kali. Surat ini merupakan surat terakhir dalam Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah yang merupakan permintaan pertolongan kepada Allah dan juga memuji Allah. Dan Al-Quran juga diakhiri dengan 2 surat yang meminta pertolongan kepada Allah. Surat ini mengandung permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan iblis dan bala tentaranya yang dapat melalaikan manusia dengan cara menyebarkan was-was ke dalam diri manusia. Surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas adalah surat-surat yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sihir orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menurunkan ayat-ayat kepadaku yang tidak ada bandingannya, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Apa perbedaan surat Al-Falaq dan surat An-Nas? Lalu apakah setiap manusia punya qarin, jin pendamping? Jawabannya insya Allah ada dalam video selanjutnya. Dalam surat An-Nas ayat 1-3 adalah 3 sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rububiyah, Allah sebagai Rob, Al-Mulk, Allah sebagai Raja, dan ilahiyah, Allah sebagai sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar. Memahami Al-Quran dengan tafsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh orang yang berlindung agar berlindung dengan sang pemilik sifat-sifat tersebut dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yaitu setan yang ditugasi untuk menggoda manusia. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun manusia kecuali ia mempunyai qarin, setan yang menyertai, yang membuat perbuatan keji seakan terlihat baik. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali diutus kepadanya pendampingnya, qarin dari kalangan jin. Para sahabat bertanya, termasuk engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, begitu juga aku. Hanya saja Allah menolongku atasnya, sehingga qarin tersebut masuk Islam. Maka ia hanya memerintahkan kepadaku kepada kebajikan. Sebab pengulangan lafal An-Nas adalah untuk menunjukkan kemuliaan manusia di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Rabbin nas, Rabb manusia, padahal Allah adalah Rabb seluruh makhluk. Manusia disebutkan secara khusus untuk tujuan memuliakan eksistensi mereka, karena permintaan pertolongan tersebut adalah karena mereka. Dalam surat sebelumnya, surat Al-Falaq berisi mengenai permintaan perlindungan dari bahaya secara fisik, mencakup manusia dan yang lainnya. Sedangkan pada surat An-Nas, permintaan pertolongan tersebut adalah dari bahaya yang mengancam jiwa manusia secara khusus. Bagaimana caranya agar setan kalah dan mengecil? Jawabannya insya Allah ada dalam video selanjutnya. Setan bertengger di hati anak Adam. Jika ia lupa kepada Allah, maka setan akan memberinya rasa was-was. Dan jika ia ingat kepada Allah, maka setan akan bersembunyi. Demikian komentar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang surat An-Nas ayat 4. Memahami Al-Quran dengan tafsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kekuatan kepada setan untuk menguasai manusia, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah. Semua itu bertujuan untuk bermujahadah, fitnah, dan ujian. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Anas tentang kisah Sofiyah radhiyallahu anha yang mengunjungi Nabi SAW ketika beliau sedang beriktikaf, dan keluarnya beliau di waktu malam untuk mengantarkan Sofiyah pulang ke rumahnya. Kemudian ada 2 orang lelaki dari kaum Ansor yang berpapasan dengan beliau. Saat keduanya melihat Nabi SAW, mereka mempercepat jalannya. Lalu Rasulullah bersabda, kalian berdua jangan berjalan tergesa-gesa. Sesungguhnya ini adalah Sofiyah binti Huyai. Mereka berdua berkata, Maha suci Allah, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya setan mengalir pada diri manusia dalam aliran darah. Sesungguhnya aku khawatir setan menebarkan sesuatu atau keburukan dalam hati kalian berdua. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya setan telah meletakkan hidungnya di hati anak Adam. Jika ia mengingat Allah, maka setan akan bersembunyi. Jika ia lupa, maka setan akan menguasai hatinya. Dan itulah al-waswas al-khannas, was-was yang bersembunyi. Dari Abi Tamimah yang menyampaikan dari orang yang berjalan di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersungkur. Lantas aku berkata, celakalah setan. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu berkata, celakalah setan. Karena jika kamu berkata demikian, maka setan akan menjadi besar dan berkata, dengan kekuatanku, maka aku akan melemparnya. Dan jika kamu berkata dengan menyebut nama Allah, maka setan akan mengecil hingga menjadi seperti lalat. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika hati berzikir, mengingat kepada Allah, maka setan akan mengecil dan kalah. Akan tetapi, jika hati tidak berzikir kepada Allah, maka setan akan membesar dan mengalahkan. Bagaimana cara setan dari golongan manusia menebar was-was dalam hati manusia? Jawabannya insya Allah ada dalam video selanjutnya. Was-was ada kalanya datang dari kalangan jin, dan ada kalanya dari kalangan manusia. Setan dari golongan jin menebarkan rasa was-was itu ke dalam hati manusia. Sedangkan setan dari golongan manusia menebarkan dengan cara terang-terangan. Demikian penjelasan surat An-Nas ayat 6. Memahami Al-Quran dengan tafsir. Setan dari golongan manusia bisa berupa teman yang akrab, tapi selalu mengajak kepada kejahatan. Atau seperti pengadu domba yang menghiasi lidahnya dengan madu beracun. Seakan-akan ia memberi nasihat, padahal sebenarnya mengajak pada kesesatan. Atau penjual syahwat yang membuka pintu pornografi, sehingga menenggelamkan jiwa ke dalam kemaksiatan. Banyak sekali profesi kekufuran dan kejahatan yang dilakukan manusia. Manusia seperti ini lebih berbahaya dari jin. Kita dapat memperhatikan bahwa zat yang diminta perlindungan dalam surat Al-Falaq disebutkan dalam satu sifat, yaitu Rabb yang menguasai subuh. Dan kita berlindung dari 3 keburukan, yaitu dari gelapnya malam, dari tukang sihir perempuan, dan dari orang yang dengki. Sedangkan dalam surat An-Nas, zat yang diminta perlindungan disebutkan dengan 3 sifat, yaitu Rabb, Malik, dan Ilah. Dan keburukan yang dihindari hanya 1, yaitu was-was. Sebab perbedaan 2 surat ini adalah, pada surat Al-Falaq yang diminta adalah keselamatan jiwa dan badan, sedangkan pada surat An-Nas yang diminta adalah keselamatan agama. Kecelakaan agama, meskipun sedikit, lebih besar dari kecelakaan dunia, meskipun banyak.